Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rivaldi Ananta dengan NIM 09031387222146 dari Sistem Informasi Bilingual Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagram Work Breakdown Structure atau sering disebut dengan diagram WBS. Diagram Work Breakdown Structure dari pengembangan proyek sistem informasi penyewaan mobil pada rental mobil mandiri. Di sini memiliki 7 bagian, yaitu bagian pertama investigasi awal, kedua analisis masalah, ketiga analisis kebutuhan, keempat analisis keputusan, kelima desain, keenam konstruksi, dan ketujuh implementasi. Pada bagian yang pertama, yaitu investigasi awal. Pada investigasi awal memiliki 4 tingkatan. Dengan tingkatan yang pertama yaitu 1.1 mengumpulkan data pada rental mobil mandiri. Namun sebelumnya terdapat 2 tahapan lagi, yaitu melakukan wawancara dan observasi dengan pihak rental mobil mandiri, serta membuat dokumentasi dari wawancara dengan pihak rental mobil mandiri. Sedangkan pada bagian 1.1 yaitu melakukan wawancara, terdapat 4 tahapan sebelumnya, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan untuk mewawancarai dengan pihak rental mobil mandiri, menentukan pelaksanaan wawancara dengan pihak rental mobil mandiri, melakukan wawancara dengan pihak rental mobil mandiri, membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pihak rental mobil mandiri. Dan pada bagian 1.2 mengidentifikasi prosedur dan proses sistem pada rental mobil mandiri. Selanjutnya yaitu 1.3 membuat rumusan project charter. Namun sebelumnya terdapat 1 tahapan, yaitu rapat dengan tim pengembangan sistem, dan yang terakhir yaitu membuat dokumentasi hasil investigasi awal. Bagian yang selanjutnya yaitu analisis masalah. Pada tahapan ini memiliki 4 tingkat juga. Dengan tingkat yang pertama yaitu analisis masalah. Yang selanjutnya yaitu 2.1 menelusuri detail masalah pada sistem. Di sini terdapat 2 tahapan, yaitu mempelajari hasil investigasi awal kebutuhan pada sistem rental mobil mandiri dan melakukan atau menentukan permasalahan pada sistem. Di sini terdapat tahapan yaitu merumuskan masalah prioritas yang harus diselesaikan pada sistem rental mobil mandiri. Dan yang selanjutnya yaitu 2.2 membuat dokumentasi hasil akhir masalah pada manajemen sistem. Bagian ketiga yaitu analisis kebutuhan. Pada bagian ini terdapat 3 tingkatan. Dengan 3.1 mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan. Di sini memiliki 2 tahapan, yaitu 3.1.1 mempelajari dokumentasi hasil investigasi awal sistem. 3.1.2 mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah. Dan selanjutnya yaitu 3.2 menentukan kebutuhan pada sistem rental mobil mandiri. Dan yang terakhir yaitu 3.3 membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan pada sistem rental mobil mandiri. Selanjutnya ialah 4.0 analisis keputusan. Pada analisis keputusan memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah 4.1 mengumpulkan data untuk analisis keputusan. Pada bagian ini terdapat 3 tahapan sebelumnya, yaitu mempelajari dokumentasi hasil investigasi awal sistem pada rental mobil mandiri. 4.1.2 mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah sistem pada rental mobil mandiri. Dan 4.1.3 mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem pada rental mobil mandiri. Dan tahapan yang selanjutnya yaitu 4.2 merumuskan dan menentukan kandidat pengembangan dan tingkat kelayakan pada sistem rental mobil mandiri. Dan yang terakhir yaitu 4.3 membuat dokumentasi hasil analisis keputusan pada sistem rental mobil mandiri. Yang kelima yaitu desain. Pada desain sendiri memiliki 3 tahapan. Dengan tahapan 5.1 merancang database sistem pada rental mobil mandiri. Dengan tahapan sebelumnya yaitu menyesuaikan rancangan database sistem. Selanjutnya 5.2 merancang program sistem dan interface sistem pada rental mobil mandiri. Yang memiliki tahapan 5.2.1 membuat desain web sesuai permintaan pihak rental mobil mandiri. Dan yang selanjutnya adalah 5.3 melakukan interview sebelum perangkat lunak diuji coba. Dan 5.4 mengevaluasi hasil rancangan perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu 5.5 membuat dokumentasi hasil perancangan perangkat lunak. Yang keenam yaitu konstruksi. Pada konstruksi yang pertama adalah 6.1 instalasi sistem. Yang kedua 6.2 melakukan uji coba beta testing pada sistem.
Dan 6.3 memberikan pelatihan kepada pengguna dengan tahapan menyiapkan pelatihan, melaksanakan pelatihan, dan membuat dokumentasi hasil pelatihan. Dan yang terakhir yaitu 6.4 membuat dokumentasi hasil dari hasil uji coba. Dan yang terakhir yaitu 7.0 implementasi. Pada implementasi sendiri memiliki 3 tingkatan. Dengan 7.1 menyiapkan perangkat keras yang akan digunakan. Dengan tahapan 7.1.1 membeli perangkat keras sistem. Dan selanjutnya yaitu 7.2 menghubungkan sistem ke server. Dan selanjutnya 7.3 menyerahkan sistem sepenuhnya kepada pihak rental mobil mandiri. 7.4 mengoptimalkan dan maintain sistem. 7.5 penutupan proyek dengan tahapan rapat evaluasi hasil proyek. Dan yaitu 7.6 membuat dokumentasi hasil akhir dari rancangan sistem. Dan yang terakhir yaitu memastikan perangkat keras sistem telah dapat digunakan. Berikut adalah gambar dari SDM dan organisasi tata kelola pengembangan proyek sistem informasi penyewaan mobil pada rental mobil mandiri. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai diagram WBS. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.